Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas pendalaman materi persiapan uji sertifikasi untuk jurusan akuntansi keuangan lembaga dengan mata ujinya spreadsheet. Seperti yang soal sudah diberikan melalui kalian, ini adalah pembahasannya. Mari kita simak tampilan di Microsoft Excel-nya. Pada soal inti prima, di sini kalian diminta untuk menghitung penyusutan dengan 3 metode. Kita baca dulu soalnya. PT Inti Prima memiliki aktiva tetap berupa mobil senilai 250 juta. Diperkirakan aktiva tetap tersebut dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 50 juta rupiah. Tugas kalian adalah membuat tabel daftar penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda dengan menggunakan format tabel di bawah ini. Ya, berdasarkan soal ini dapat diketahui harga perolehan sebesar 250 juta, lalu umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai residu atau nilai sisanya sebesar 50 juta. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, kita akan mengisi tabel dari metode garis lurus. Rumusnya adalah, pertama, kalian bisa tulis sama dengan, kita akan menghitung beban penyusutannya dulu. Metode garis lurus itu kan, bahasa lainnya adalah straight line method. Nah, kita pilih di sini, di segitiga ini diklik, lalu kalau misalnya di kalian belum ada SLN, SLN ini singkatan dari straight line, kalian bisa pilih di more function. Di sini bisa kalian tulis SLN, lalu diklik Go, nanti akan muncul di select function-nya, ini SLN, bisa diklik OK. Nah, selanjutnya, di sini cost diisi dengan harga perolehan. Harga perolehannya yaitu sebesar 250 juta. Diklik aja sel-nya. Lalu selanjutnya salvage. Salvage ini adalah nilai residu. Diklik lagi sel-nya yang bertuliskan 50 juta rupiah. Lalu life, di sini adalah umur ekonomis dari barang yang akan disusutkan. Di sini adalah 5 tahun. Diklik sel 5 tahun. Nah, selanjutnya diklik OK. Maka hasilnya akan langsung muncul yaitu sebesar 40 juta rupiah. Nah, karena ini metode garis lurus, seperti yang kita ketahui bahwa metode garis lurus itu artinya setiap tahun besar dari beban penyusutannya jumlahnya itu sama. Maka di bawah ini kan artinya juga akan menggunakan rumus yang sama dan sumber-sumber data yang sama. Di sini bisa diberi tanda dolar di sebelum dan setelah huruf. Nah, selanjutnya langsung diklik Enter. Ini fungsinya apa? Supaya ketika di-drag ke bawah, hasilnya akan tetap sama. Gitu. Karena dia menggunakan rumus yang sama. Jadi kalau misalnya kita klik nih, pertama kan di sini nih yang di tahun pertama. Di sini muncul di rumusnya C4, C6, C5. Di baris yang kedua, di sini juga muncul angka yang sama yaitu C4, C6, dan C5. Gitu. Nah, akumulasi penyusutan ya seperti yang kita ketahui juga, akumulasi penyusutan adalah penjumlahan dari penyusutan-penyusutan setiap tahun. Nah, untuk tahun pertama, akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Jadi langsung diklik aja sama dengan, lalu diklik sel beban penyusutan tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua berarti kan akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan tahun yang sedang berjalan. Maka di sini bisa ditulis sama dengan akumulasi penyusutan. Ini sel yang Ibu klik yang di sini ya, yang tahun pertama nih, akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu langsung diklik Enter. Kan ini 40 juta ditambah 40 juta, maka hasilnya adalah 80 juta. Nah, ini bisa langsung di-drag ke bawah. Tidak perlu menggunakan dolar karena ini akan mengikuti. Nih, kalau kalian perhatikan di formula barnya, di sini C11. C11 itu kan artinya ini 80 juta ditambah B12. B12 adalah ini. Jadi,
akumulasi penyusutan tahun ketiga adalah akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah beban penyusutan tahun ketiga. Dan seterusnya. Akumulasi penyusutan tahun keempat adalah akumulasi penyusutan tahun ketiga ditambah beban penyusutan tahun keempat. Dan seterusnya sampai di sini hasilnya adalah 200 juta di tahun terakhir. Lalu nilai buku atau nilai sisanya bagaimana? Ya kalau rumus manualnya kan nilai buku atau nilai sisa adalah harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Maka di sini pun sama aja, yaitu tinggal kalian tulis sama dengan diklik lagi sel dari harga perolehan dikurang oleh akumulasi penyusutan. Maka hasilnya untuk tahun pertama nilai sisanya adalah 210 juta. Untuk tahun kedua kan rumusnya sama nih, harga perolehan lagi dikurang akumulasi penyusutan tahun kedua. Maka di sini sama dengan harga Di sini bisa langsung kalian mendrag ke bawah, tapi dengan syarat ini bisa dikasih tanda dolar. Kenapa diberi tanda dolar untuk harga perolehan? Karena untuk tahun kedua dasarnya itu sama, yaitu menggunakan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, tapi akumulasi penyusutan tahun kedua. Ini setelah kalian kasih dolar, ini bisa didrag ke bawah. Hasilnya sampai yang terakhir adalah nilai sisanya 50 juta. Nah, ini bisa kalian lihat di tahun kedua, nilai buku tahun kedua, karena tadi harga perolehannya sudah diberi dolar, maka dia akan tetap muncul sel dari C4. Lalu dikurang akumulasi penyusutannya, tapi berdasarkan tahun. Karena tahun kedua, dia berada di sel C11, maka di sini dikurang C11. Untuk tahun ketiga, karena ini tahun ketiga akumulasi penyusutannya di C12, maka di sini dikurang C12 dan seterusnya sampai bawah. Begitu. Itu adalah cara menghitung penyusutan dengan metode garis lurus dengan menggunakan rumus SLN. Kita akan lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode angka tahun. Di sini kita sama, pertama adalah menghitung beban penyusutan. Karena di sini jumlah angka tahun, maka yang digunakan adalah SYD. Kalau sama seperti yang tadi, kalau misalnya kalian tidak ada di daftar sini, bisa diklik More Function, lalu SYD, lalu diklik Go. Lalu diklik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sama untuk cost, itu diisi dengan harga perolehan. Salvage, itu diisi dengan nilai residu. Lalu life, itu diisi dengan umur ekonomis. Nah, di sini ada tambahan nih, ada yang beda dibandingkan dengan metode garis lurus tadi. Di sini ada tambahan per. Per di sini diisi dengan periodenya, itu tahun keberapa. Nah, ini bisa diklik nih, kan di sebelah sini sudah ada nih keterangan tahunnya. Langsung diklik tahun pertama. Nah, sama seperti yang tadi, karena cost, salvage, dan life-nya kita menggunakan data yang sama, kita menggunakan data yang ini, maka diberi tanda dolar di sebelum dan setelah huruf. Kecuali yang pernya atau periodenya. Karena periodenya kan tiap tahun berubah diisinya. Tahun pertama yang 1, tahun kedua ya 2, tahun ketiga 3, dan seterusnya. Maka hasilnya seperti ini, langsung diklik OK. Hasil yang pertama adalah sebesar Rp66.666.667. Nah, ini bisa langsung didrag ke bawah. Hasilnya akan berbeda. Kenapa ya? Karena di sini cara penghitungannya pun berbeda. Ini berdasarkan angka tahunnya. Nah, untuk akumulasi penyusutan, caranya sama seperti yang metode garis lurus. Untuk tahun pertama, berdasarkan beban penyusutan tahun pertama. Untuk tahun kedua, adalah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, ditambah beban penyusutan tahun kedua. Nah, untuk tahun ketiga sampai kelima, ini bisa didrag dari hasil yang kedua. Sampai hasil terakhir dari akumulasi penyusutan adalah sebesar 200 juta. Nilai bukunya bagaimana? Nilai bukunya
sama seperti yang tadi, yaitu harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Nah, karena nanti harga perolehannya akan digunakan terus-terusan di baris yang berikutnya, maka di sini diberi tanda dolar, sama seperti yang pertama. Lalu selanjutnya, tinggal di drag ke bawah. Selesai deh tugas kalian untuk menghitung beban penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Nilai buku yang terakhir adalah sebesar 50 juta rupiah. Kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode saldo menurun ganda. Ya. Untuk metode saldo menurun ganda, di sini sama juga. Pertama, kalian harus menghitung beban penyusutan. Saldo menurun ganda ini kan istilah lainnya adalah double declining method. Maka di sini bisa dipilih DDB. Sama seperti tadi, kalau misalnya tidak ada, diklik More Function, lalu tulis DDB, lalu diklik Go, lalu akan muncul, diklik OK. Nah, ini pun sama seperti yang tadi, cost diisi dengan harga perolehan, lalu salvage atau nilai residu diklik dengan nilai residu, life diisi dengan umur ekonomis, lalu untuk period sama seperti yang saldo angka tahun, metode menurun angka tahun, di sini diklik periodnya adalah tahunnya. Jika tahun pertama diklik tahun pertama dan seterusnya. Nah, sama juga seperti yang metode yang pertama ataupun metode yang kedua, untuk cost, salvage, dan life-nya diberi tanda dolar. Nah, selanjutnya di sini sudah kelihatan ya, hasilnya berapa, 100 juta, lalu diklik OK. Nah, ini bisa langsung di drag ke bawah. Ya, bisa terlihat bahwa untuk tahun terakhirnya, di sini beban penyusutannya adalah 0. Akumulasi penyusutan sama cara yang tadi, yaitu akumulasi penyusutan tahun pertama adalah beban penyusutan tahun pertama. Sedangkan akumulasi penyusutan tahun kedua adalah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah beban penyusutan tahun kedua. Nah, untuk tahun selanjutnya, tinggal di drag ke bawah berdasarkan hasil akumulasi penyusutan tahun kedua. Nilai buku sama juga seperti yang metode yang pertama ataupun kedua, yaitu dengan harga perolehan dikurang dari akumulasi penyusutan. Nah, sama juga seperti yang pertama atau kedua, karena harga perolehannya digunakan terus-menerus sampai ke bawah, maka di sini menggunakan angka dolar. Nah, selanjutnya diklik Enter, lalu di drag ke bawah. Tuh. Maka hasilnya seperti ini. Hasil dari nilai buku atau nilai sisa mobil jika menggunakan metode saldo menurun ganda, sisanya adalah 50 juta rupiah. Begitu. Demikian adalah cara untuk menghitung nilai penyusutan dengan 3 metode dengan menggunakan rumus di Microsoft Excel. Gitu. Oh iya, di sini diperhatikan ya, untuk penulisan angka perolehan dan nilai residu, pastikan tidak bergabung dengan tulisan-tulisan lain, dan RP-nya di sini bukan ditulis manual, tapi menggunakan ini. Di sini gunakan, bisa kalian pilih accounting, gitu ya. Ingat ya, RP-nya tidak ditulis manual, tapi dengan menggunakan menu number. Pilih yang accounting. Baik, demikian untuk penjelasan soal yang pertama dari soal spreadsheet untuk persiapan uji sertifikasi. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan atau selamat mencoba kembali.